Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga saja kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Rangkuman film kali ini dirilis pada tahun 2019 yang diadaptasi dari sebuah novel fiksi ilmiah karya dari Naoki Hyakuta yang menceritakan seorang pemuda yang tiba-tiba memiliki kemampuan khusus bisa melihat sisa umur orang lain yang akan meninggal. Dan tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya. Scene diawali dengan adanya seorang bocah laki-laki bernama Kiyama yang dengan ajaibnya bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Dalam keadaan bingung, ia dikejutkan dengan para penumpang pesawat dan gadis kecil yang terjebak di reruntuhan tiba-tiba berubah menjadi transparan. Dan ternyata, Kiyama mendapatkan kemampuan mata Fortuna setelah kecelakaan itu. Mata Fortuna sendiri adalah kemampuan mata yang bisa melihat takdir manusia yang diambang kematiannya. Dengan tanda tubuhnya berubah menjadi transparan. 20 tahun setelah kejadian itu, Kiyama kini bekerja di bengkel poles mobil yang dimiliki oleh Endo Tetsuya. Di saat itu ia dipanggil oleh bos Endo ke dalam. Karena sudah dianggap anak sendiri dan keuletannya dalam bekerja, ia pun dipercayakan untuk bisa menjadi manajer di cabang bengkel keduanya. Namun, Kiyama menolak karena ia berpikir masih ada yang lebih pantas menerima jabatan itu dibandingkan dengannya. Saat ia kembali ke bengkel, ada yang dengan sengaja mencoret mobil yang sedang ia kerjakan. Itu adalah ulah dari senior kerjanya Daiki Kaneda. Ia sengaja melakukan itu karena merasa bos Endo selalu mengistimewakan Kiyama. Saat Kiyama berusaha menanyakan kepada Kaneda, tiba-tiba ia didorong hingga terjatuh dan membuat layar dari ponsel miliknya rusak. Di malam harinya, ia pun segera pergi ke kantor terdekat untuk bisa mengganti LCD dari ponselnya. Di sana ia bertemu dengan pegawai konter bernama Kira Aoi yang mengatakan bahwa LCD dari ponsel model lama sudah tidak ada lagi. Dan Kira pun berinisiatif untuk memasang anti gores di ponsel Kiyama agar masih bisa dipakai untuk sementara waktu. Di saat itu, Kira bertanya mengapa Kiyama tidak mengganti ponselnya dengan ponsel model terbaru saja. Dan Kiyama pun menjawab, ponsel terbaru terlihat sangat menyulitkan untuknya. Dan ia juga mengatakan bahwa dari dulu ia sangat sulit untuk memilih sesuatu hal. Namun, Kira pun menjawab bahwa keputusan Kiyama untuk memperbaiki dan tetap memakai ponsel lamanya merupakan pilihan yang cukup bagus. Mendengar dari kata-kata Kira, membuat Kiyama tersenyum bahagia sambil memandangi ponsel kesayangannya. Keesokan harinya, ia pun menjalani rutinitasnya seperti biasanya. Saat di kereta, ia melihat salah satu tangan penumpang terlihat transparan. Ia pun mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja karena ia sedang kelelahan. Dan kejadian itu ternyata berlanjut. Saat ia sedang jalan menuju pulang ke rumah, tak sengaja ia menabrak seseorang yang terlihat transparan dan semakin lama tubuhnya semakin memudar. Karena penasaran, ia pun mengikuti orang itu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba ternyata penglihatan mata Kiyama yang melihat tubuh seseorang semakin menghilang adalah menandakan bahwa kematian dari orang itu sudah tidak lama lagi. Kejadian itu membuat Kiyama teringat akan masa lalunya dan memikirkan apakah benar bahwa ia bisa melihat takdir kematian seseorang dengan matanya. Karena LCD ponselnya semakin rusak dan sudah tidak bisa dipakai, akhirnya ia memutuskan untuk mengganti ponselnya ke counter tempat Kira bekerja. Namun, sesampainya ia di sana, ia terkejut karena tubuh dari Kira terlihat transparan. Ia pun menduga bahwa kematian dari Kira sudah tidak lama lagi. Dan tanpa berpikir panjang, saat itu juga Kiyama mengajak Kira untuk bertemu dan membicarakan suatu hal penting yang akan disampaikan kepada Kira sepulang ia bekerja. Kira pun menyetujui ajakan dari Kiyama dan bertemu di kedai kopi. Di saat mereka bertemu, Kiyama merasa lega dan bersyukur karena tubuh transparan Kira sudah kembali normal. Dalam pembicaraan mereka, Kira bertanya hal apa yang akan disampaikan Kiyama kepadanya. Dan Kiyama pun menjawab bahwa kini kecemasannya sudah menghilang. Dan ia juga mengatakan bahwa ia bisa melihat takdir kematian seseorang dan kini ia berharap sudah menyelamatkan kehidupan dari orang itu. Dengan heran, Kira pun menanyakan pada Kiyama apakah orang tersebut adalah dirinya. Namun, karena Kiyama tidak ingin dianggap orang aneh oleh Kira, ia pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Kira. Dan saat ia sedang berjalan pulang, tiba-tiba
Kiyama merasakan rasa sakit di dadanya. Sambil menatap Kira, ia pun berharap agar hidup Kira bisa terselamatkan. Setelah kejadian itu, Kiyama akhirnya menerima tawaran dari bosnya untuk menjadi manajer di bengkel cabang yang akan dibuka. Kiyama merasa lebih bersemangat dalam hidupnya karena telah bisa memilih untuk bertindak menyelamatkan kehidupan seseorang. Dan ia pun bertekad akan menyelamatkan takdir kehidupan orang-orang di sekitarnya. Di malam harinya, saat ia sedang bekerja, tiba-tiba Kira datang menemuinya. Kiyama pun terkejut karena Kira bisa mengetahui nama dan tempat ia bekerja. Kira menjelaskan bahwa ia bisa mengetahui itu semua dari profil pelanggan yang ada di kantornya. Kira menyampaikan rasa terima kasih kepada Kiyama karena telah menyelamatkan kehidupannya dari kematian. Karena jika malam itu Kiyama tidak mengajak Kira untuk bertemu, Kira akan menjadi salah satu korban dari ledakan pabrik kimia. Karena memang setiap kali ia pulang bekerja, ia akan melewati pabrik kimia itu tepat di waktu terjadinya ledakan. Kiyama pun menyangkalnya dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun, Kira terus berterima kasih kepada Kiyama dan sangat bersyukur karena telah mengenal dan mengetahui pribadi dari Kiyama. Hal itu pun membuat Kiyama semakin bahagia dan berpikir pilihannya untuk menyelamatkan Kira adalah keputusannya yang tepat. Keesokan harinya, terlihat ada keributan di bengkel utama. Kennedy ternyata melanggar peraturan membawa mobil pelanggan untuk kepentingan pribadinya. Dan hal itu diketahui oleh bos Endo yang langsung memecat Kennedy. Dan di saat yang sama, Kiyama tiba-tiba melihat tangan dari bos Endo berubah menjadi transparan. Dengan perasaan cemas, Kiyama pun terus menemani bos Endo di ruang kerja. Dan ia juga berinisiatif untuk mengajak bos Endo makan bersama di luar sepulang ia bekerja. Dengan harapan bisa menghindari takdir kematian dari bos Endo. Dan di saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Kennedy tiba-tiba muncul menyerang bos Endo. Beruntungnya, hal itu diketahui oleh Kiyama dan berhasil melindunginya. Dan ternyata, karena Kiyama berhasil melindungi bos Endo dari serangan Kaneda, membuat tubuh bos Endo bisa kembali normal. Namun, karena ia telah merubah takdir kehidupan orang lain, ia pun merasakan rasa sakit lagi di dadanya, yang membuat ia pingsan seketika. Singkat cerita, Kiyama pun kini berada di rumah sakit. Dalam pemeriksaannya, dokter yang bernama Kurokawa mencurigai Kiyama dan mengatakan bahwa hasil rongsennya tidak menunjukkan ada hal yang aneh. Dan ternyata, dokter Kurokawa juga memiliki mata Fortuna yang bisa melihat tubuh anak kecil berubah menjadi transparan di depan Kiyama. Kurokawa menjelaskan kepada Kiyama bahwa ia mendapatkan kekuatan itu di saat ia pernah mengalami kondisi di antara hidup dan mati. Ia juga menyarankan pada Kiyama untuk tidak berurusan dengan takdir kematian dari seseorang. Dan jika ia terus berusaha untuk mengubah takdir, ia harus membayar dan bertanggung jawab dari kehidupan yang ia ubah. Karena memang takdir manusia adalah urusan dari Tuhan. Dalam perjalanan pulang, Kiyama pun teringat semua perkataan dari Kurokawa dan merasa bertanggung jawab atas kehidupan yang telah ia selamatkan. Yang akhirnya, ia pun memutuskan untuk bertemu lagi dengan Kira dan membuat janji temu dengannya. Dalam kencan mereka berdua di kedai kopinya Teh Ulysses Jones, tiba-tiba Kiyama menyatakan perasaannya kepada Kira dan mengajak Kira untuk berpacaran. Dan tak diduga, ternyata Kira pun memiliki perasaan yang sama dengan Kiyama. Hubungan mereka pun akhirnya naik kelas. Dan kehidupan Kiyama menjadi benar-benar berubah dan memiliki tujuan hidup bahagia bersama Kira di masa depan. Bukan hanya bertanggung jawab atas kehidupan dari Kira, Kiyama juga ternyata memperkerjakan Kaneda kembali di bengkel cabang sebagai karyawannya. Meskipun sempat menolak, karena Kaneda butuh cuan untuk menyambung hidupnya, ia pun menerima tawaran itu dan sangat berterima kasih kepada Kiyama atas pembelaan yang ia berikan kepada bos Endo. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan pun seketika berubah layaknya film-film drama yang lain. Di saat mereka sedang berkencan, Kiyama menceritakan kepada Kira, 20 tahun lalu ia pernah mengalami kecelakaan pesawat yang mengakibatkan orang tuanya meninggal. Dari situlah ia pertama kali bisa melihat tubuh manusia yang menjadi transparan. Ia juga menceritakan tentang seorang anak perempuan yang tertimpa puing pesawat berubah menjadi transparan dan tak sempat ia selamatkan. Singkat cerita, Kiyama pun bermimpi tentang kejadian masa lalunya yang tak bisa menyelamatkan anak perempuan pada kecelakaan itu.
Kiyama mencoba menenangkan dirinya di taman bermain, dan tak disengaja ada seorang anak yang menghampirinya untuk mengambil bola di dekatnya. Tak diduga, ternyata tubuh dari anak itu terlihat transparan. Tidak cukup di situ, ternyata semua tubuh anak-anak kecil beserta ibu-ibu mereka juga terlihat semakin memudar. Melihat itu, ia pun panik, dan tanpa sengaja, ia pun menemukan selebaran tamasya yang akan dilakukan oleh anak-anak itu, dan mencari tahu penyebab apa yang akan menimpa mereka. Kiyama memutuskan untuk bertemu dengan Dokter Kurokawa dan menceritakan semua hal yang telah ia lihat. Di saat itu Kurokawa langsung menolak untuk mendengar dan mengetahui takdir dari orang lain. Namun, Kiyama mengatakan selama ia bisa melindungi orang yang berharga baginya, itu akan sangat bermakna untuknya. Keesokan harinya, saat di kereta, ia melihat beberapa penumpang yang tubuhnya berubah menjadi transparan. Hal itu membuat ia panik dan teringat kejadian anak-anak kecil yang berada di taman dan juga Kira. Ia segera menghampiri Kira untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Namun tiba-tiba, ia juga melihat tangan Kira berubah menjadi transparan. Seketika itu Kiyama memeluknya dan mengatakan, "Tidak peduli apa yang akan terjadi, aku akan melindungimu dengan segenap hati." Dan di saat mereka sedang bersama, tiba-tiba Kira meneteskan air matanya. Hal itu membuat Kiyama heran dan bertanya, ada apa kepada Kira? Namun, Kira hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada apa-apa. Di lain hari kemudian, di saat Kiyama di stasiun kereta, ia pun melihat banyak dari tubuh penumpang yang berubah transparan. Kiyama pun melihat kembali selebaran tamasya anak-anak yang ia temukan. Dan ia juga teringat bahwa Kira selalu berangkat bekerja di jam 7.30 dengan kereta. Setelah mencocokkan waktu dari keberangkatan kereta, ia pun menyimpulkan bahwa besok akan terjadi kecelakaan massal di jalur kereta yang dinaiki oleh Kira beserta anak-anak itu. Untuk mencegah kematian dari orang yang dicintainya, Kiyama mengajak Kira untuk pergi berlibur ke Okinawa, agar Kira tidak menaiki kereta tersebut tepat di hari terjadinya kecelakaan kereta. Setelah memastikan Kira aman, Kiyama pun dengan segera menelpon pihak dari sekolah taman kanak-kanak untuk bisa menunda kepergian dari perjalanan tamasyanya. Namun, hal itu malah membuat kecurigaan dari pihak sekolah dan menduga bahwa Kiyama adalah orang aneh yang suka mengganggu anak-anak. Karena sudah tidak ada cara lain, akhirnya Kiyama memutuskan untuk mengorbankan kehidupannya untuk bisa menyelamatkan kehidupan anak-anak dan semua orang yang akan menaiki kereta tersebut. Sebelum melakukan itu, ia pun mengunjungi Bos Endo untuk mengucapkan rasa terima kasih karena telah merawatnya selama ini. Dan tidak lupa, ia menemui Kaneda dan menyerahkan semua tugas apa yang harus dikerjakannya besok hari. Dengan alasan, ia akan pergi berlibur dengan Kira. Hari di mana tragedi kecelakaan itu akhirnya tiba. Terlihat Kiyama sedang menulis surat yang ditujukan untuk Kira yang berisikan permintaan maafnya pada Kira karena telah berbohong mengajaknya ke Okinawa dan lebih memilih untuk menyelamatkan kehidupan dari anak-anak dan semua orang yang ada di kereta. Namun tragisnya, tiba-tiba ada pesan masuk dari Kira yang mengatakan bahwa teman yang menggantikannya bekerja sedang sakit dan ia memutuskan untuk masuk kerja dan tidak jadi pergi ke Okinawa bersama Kiyama. Melihat itu, membuat Kiyama seketika menjadi bingung. Saat ia bergegas untuk bisa menghentikan Kira dan kecelakaan besar itu, ia dihadang oleh polisi yang ingin menahannya. Semua itu karena mereka mendapatkan laporan dari pihak sekolah bahwa Kiyama sudah mengganggu ketertiban umum dan mengancam anak-anak. Beruntungnya, Kiyama berhasil kabur dari mereka dan segera menuju ke stasiun. Namun sayang, sesampainya ia di sana, Kira sudah berada di dalam kereta itu. Dengan cepat, Kiyama segera mengejarnya dengan menaiki taksi ke stasiun berikutnya. Sesampainya di sana, Kiyama akhirnya mengetahui penyebab dari kecelakaan besar itu. Dengan segera, ia turun menuju jalur kereta itu dan menghidupkan kembang api sebagai tanda untuk membuat kereta itu terhenti sebelum kren pembersih gedung itu menimpa kereta. Dengan menahan rasa sakit di dadanya, ia pun bergumam. Dengan adanya kehadiran Kira telah memberikan warna cerah dalam kehidupannya. Dan karena pertemuannya dengan Kira, membuat ia menyadari bahwa kekuatannya yang ia miliki adalah untuk bisa melindungi orang yang ia cintai. Dan berapapun takdir yang berulang, ia akan selalu membuat pilihan yang sama dalam hidupnya. Dan tiba-tiba, kren pembersih itu jatuh tepat di belakang Kiyama, bersamaan dengan terhentinya kereta di depannya. Di saat itu juga Kira keluar dan melihat kekasihnya Kiyama yang sudah duduk terdiam dan sudah tidak bernyawa lagi. Mengetahui hal itu, Kira pun bersedih
karena Kiyama telah memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang termasuk juga dirinya dalam kereta itu. Dan fakta lainnya adalah ternyata Kira juga memiliki kemampuan mata Fortuna yang sama dengan Kiyama. Hal itu disadari oleh Kira sejak pertemuan pertama mereka di mana Kiyama menyelamatkan Kira dari ledakan pabrik kimia yang sering ia lewati. Setelah kejadian itu, Kira terus mencari Kiyama dan berpikir bahwa Kiyama adalah seseorang yang ditakdirkan untuknya. Semua itu dilakukan bukan karena Kiyama mempunyai kemampuan yang sama dengannya, tapi karena memang Kira sudah jatuh hati kepada Kiyama sejak pertama kali mereka bertemu. Dan fakta lain yang terkuak setelah berjalannya hubungan mereka adalah gadis kecil yang mengalami kecelakaan 20 tahun lalu sebenarnya adalah Kira. Dan sebenarnya hari itulah Kiyama pertama kali merubah takdir seseorang dengan menyelamatkan Kira. Dan 20 tahun kemudian mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali. Namun, hal tragis pun kembali menjadi pilihan dalam hubungan mereka. Kira menyadari bahwa Kiyama akan mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkannya lagi. Karena saat itu, ia melihat tubuh Kiyama semakin berubah menjadi transparan. Setelah mengetahui itu semua, Kira pun memutuskan untuk menerima takdir kematiannya bersama dengan para penumpang di kereta itu. Karena memang, Kira tidak ingin Kiyama mengorbankan nyawanya hanya untuk menolongnya lagi. Dan ia juga berharap orang yang dicintainya bisa terus hidup. Namun, takdir berkata lain. Kira harus merelakan Kiyama yang sudah memilih untuk bisa menyelamatkan semua orang termasuk dirinya. Dan ia pun bersyukur, karena kekuatan mata Fortuna, ia bisa bertemu kembali dengan Kiyama, dicintai olehnya, dan berjanji akan terus menjalani hidup yang selalu dilindungi oleh Kiyama. Dan film pun selesai. Sebenarnya di akhir scene memperlihatkan Kira yang menemukan cincin dan surat permintaan maaf dari Kiyama karena telah berbohong tentang perjalanannya ke Okinawa dan lebih memilih untuk menyelamatkan anak-anak TK dan para penumpang di kereta itu. Kiyama juga mengatakan bahwa ia sangat bahagia karena memiliki kekuatan mata Fortuna. Karena itulah ia bisa bertemu dengan Kira dan bisa mencintainya dengan tulus. Berbicara tentang takdir kematian itu sangat berat menurut saya. Karena takdir itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta dan mutlak tidak bisa dirubah. Namun, takdir dari kehidupan kita ke depannya tergantung dari bagaimana usaha kita menjalaninya. Mungkin segitu aja rangkuman alur cerita versi Kifanime. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika memang bermanfaat. Kifanime undur diri. Wassalam.